Sekarang begini, Anda tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ada seorang raja, Raja Israel. Tahu nggak Al-Quran mengatakan begitu? Yang mana bang? Bagian mana? Nah, ini makanya Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Baik, di dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah nomor 245 sampai 250. Itu bercerita mengenai peperangan Raja Israel lawan Jalut. Jalut itu kalau diinikan itu jadi Goliat. Jalut sama Goliat itu masih ketemu lah kalau diinikan di otak-atik. Nah, di situ dikatakan seorang raja Israel itu bernama Tolut. Tolut namanya. Tahu pernah dengar? Pernah Tahu dengar? itu, tahu. Sering. Talut. Talut. Itu raja Israel menurut Al-Quran. Nah, kalau kita menggunakan akal atau nalar sehat kita, sejak kapan ada raja Israel bernama Talut itu sejak kapan? Inilah yang saya bilang, orang Islam kalau waras pasti tidak akan percaya isi Al-Quran. Pertama begini, sebentar. Pertama begini, tidak pernah ada raja Israel bernama Tolut. Gak pernah ada. Dan tidak pernah ada orang Israel bernama Tolut. Ini sudah menjadi satu bukti bahwa Al-Quran itu hanya ditulis oleh orang-orang yang memang mohon maaf, pengarang bebas. Coba Anda jelaskan, sejak kapan ada raja Israel bernama Tolut? Ya itu kan yang ada di sumber Al-Quran kan seperti itu bang, yang kami baca kan. Nah, Dan ini namanya kita debat dogma. Sekarang begini, kalau ada kitab suci, sebentar. Kalau ada kitab suci, katanya dari Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya raja yang memerintah pertama di Indonesia bernama Tungkrung Kuncrung. Kuncrung. Nah, coba apa itu? Ketika ada orang mengatakan Kuncrung, orang saja sudah mikir ini bukan nama Indonesia. Gak pernah ada nama kayak begini. Ini tidak sesuai dengan pola nama-nama yang ditemukan di Indonesia. Kalau nama-nama di Indonesia, Mula Warman. Itu jelas itu. Raja Kutai Kartanegara yang pertama, ada Aditya, Mula Warman. Ini polanya memang begini nama-nama Indonesia ini. Kuncrung ini nama siapa ini? Belum pernah ada di sejarah negara ini bernama Kuncrung. Ini udah jelas karang ini ngarang ini. Nah, begitu juga Al-Quran. Di dalam Al-Quran didapati banyak nama-nama. Contoh, Abraham jadi Ibrahim. Ya kan? Kemudian Goliat jadi Jalut. David jadi Daud. Salomo jadi Sulaiman. Ini masih ketemu lah. Kalau kita otak-atik, oke lah, gak apa-apa itu mungkin logat Arab. Ya. Tapi sejak kapan ada Raja Israel bernama Tolut? Dan gak pernah ada orang Israel bernama Tolut itu gak ada. Itu bukan pola nama Israel itu. Coba jelaskan secara logis, jangan jelaskan secara dogma. Coba. Kalau misalkan seandainya di Al-Quran itu yang bernama Tolut itu tidak ada, sebenarnya Tolut ini sebenarnya siapa gitu nah? Kalau memang ada di kitab Injil atau di mana gitu. Baik. Nah, kalau kita membaca Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Jadi para penafsir itu mengatakan bahwa Tolut itu adalah Raja Saul. Raja yang pertama. Tetapi Bang, biar Anda tahu, nggak nyambung. Tolut dengan Saul itu bunyinya sama sekali, fonemnya itu sama sekali nggak ketemu.
Hmm. Betul nggak? Ya, ya. Kalau Iya. secara huruf, kalau secara huruf itunya memang sangat sangat jauh bang lah. Sangat jauh. Sangat jauh bang. Sangat jauh. Nah, Tapi ini gimana ya? ini menjadi satu indikasi bahwa secara akademis, ya secara historikal memang tidak bisa kita mempercayai Al-Qur'an. Dan coba ada Al-Qur'an di situ, Bang? Quran yang biasa ya. Coba silakan. Nah, sebentar. Selain itu bang, itu kan Tolut ya. Kalau Daud itu memang benar apa, sama-sama Daud itu dengan Daud itu satu orang atau dua orang atau gimana bang? Ya, mengenai Daud kemudian ya nama kalau di dalam bahasa Ibrani ejaannya itu kan David, ya kan? David gitu kan? Dawid gitu ya. Nah, itu jadi Daud itu kan masih ketemu begitu loh. Sama-sama huruf D ya. Iya. Ininya huruf. Iya. Ya ini sudah saya pegang Al-Quran. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Kita mulai dari 245 coba. Ya, silakan. Coba dibacakan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. 249 lah. Mana ya? Oh, panjang ini ya. Iya, panjang. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk-ciduk dengan tangan. Oh, ya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, maka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kalau jadi sebenarnya begini, ini yang saya bilang ini anakronisme. Tahu anakronisme? Apa itu bang? Anakronisme itu adalah kesalahan informasi di mana dia memberitakan sebuah peristiwa, tetapi peristiwa itu sebenarnya merupakan peristiwa lain di tempat yang berbeda. Sebagai contoh begini. Contohnya begini. Mahapatih Gajah Mada membacakan teks proklamasi tahun 1945. Gimana itu? Iya, kacau kan? Kacau nggak? Yang membacakan naskah proklamasi tahun 1945 itu Bung Karno. Betul? Nah, kalau ada yang ngomong Mahapatih Gajah Mada membacakan teks proklamasi di Kerajaan Majapahit tahun 1945. Ngaco nggak itu gimana? Nah, itu yang di Quran itu seperti itu. Itu peristiwa Gideon di sebuah sungai. Kemudian dikutip oleh Al-Quran menjadi Jalut atau Goliat melawan Saul.
Justru Kacau, kalau di kitab kacau. di Injil itu seperti itu. Gimana? Kalau versi Injil seperti itu kisahnya ya. Jadi begini, di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu peristiwa di mana Kitab agama apa bang? gimana? Kitab Hakim-Hakim itu agama apa maksudnya, di Kristen kah? Ya, kitab Hakim-Hakim itu kitab dalam perjanjian lama, Pak. Di dalam perjanjian lama ada seseorang itu bernama Gideon. Oh, Gideon itu yang Jalut ini ya? Ya, Bukan. beginilah kalau ngomong orang Islam. Jadi Gideon itu dia pernah membawa banyak pasukan untuk melawan orang-orang Ismail. Ismail. Ya, orang-orang Ismail. Di mana orang-orang Ismail ini menjadi musuh orang Israel. Nah, ketika itu Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak orang yang kau bawa ini untuk mengalahkan orang-orang Ismail ini. Lalu Tuhan membuat saringan. Suruhlah prajurit ini turun ke sungai katanya. Dan minum. Ya, orang-orang Midian itu maksudnya orang-orang Ismail. Midian sama Ismail itu sama. Jadi ketika Gideon menyuruh para pasukan ini minum di sungai. Ya. Kemudian cara minum orang ini beda. Ada 2 cara mereka minum. Yang pertama, ada orang yang meminum seperti anjing. Dia memasukkan mulutnya ke air. Ya, dia tempelin air, dihirup seperti itu. Kemudian ada yang menggayung. Digayung. Dengan tangan kan? Iya, dengan tangan. Nah, kisah ya, sama itu nih dengan kisah itu dicolong sama Al-Qur'an. Coba baca yang di Quran. Iya. Tapi bisa jadi seperti ada miskomunikasi antara penulis Al-Qur'an yang terdahulu atau gimana ya, Bang ya? Enggak ngerti juga ya kan? Lagi pula kalau kita membaca Al-Qur'an, di situ kata-katanya rancu dan gak jelas. Penulis itu seperti bingung dia mau nulis gimana. Coba baca aja, coba. Kamu akan diuji dengan sebuah sungai. Coba. Yang mana nih? Sebentar. Kami tidak kuat lagi ini kah? Bukan, dari ayat yang pertama, 249 coba. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke. Ya Jadi kan? Talut sebentar, pelan-pelan biar kita pahami. Talut dia membawa bala tentara. Dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke, berarti dia ngasih tahu nggak? Ya. Oke, lalu? Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Stop. Barang siapa meminum airnya, dia bukan pengikutku. Berarti dikasih tahu ya? Iya. Oke, lalu? Barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk dengan tangannya. Stop. Jadi menurut Al-Quran, ini makanya Quran ini kitab maha bingung. Jadi Talut memberitahu bala tentaranya, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa yang minum airnya, maka dia bukan pengikutku. Kecuali menciduk-ciduk. Menciduk-ciduk di situ minum nggak? Minum. Tidak, gimana? Coba dibaca yang benar. Menciduk tuh apa ya, Bang ya? Menciduk dengan tangan itu minum nggak?
Oh, maharu-haru jauh orang Banjar tuh lah. Apa namanya tuh lah? Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya apa ya? Coba menciduk-ciduk itu Kayak minum nggak? nah, gitu. Ya enggak lah. Iya. Jadi barang siapa yang meminumnya, dia bukan pengikutku kecuali menciduk-ciduk. Betul? Ya, 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 ya. Coba gimana? Coba jelasin itu. Maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk-ciduk dengan tangan, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Betul? Iya, ya. Nah, jadi menurut Al-Quran sudah dikasih tahu. Jawabannya sudah dikasih tahu kan? Siapa yang minum nanti bukan pengikutku. Yang nggak minum kecuali cuma nyiduk-nyiduk, maka dia pengikutku. Betul? Ya, ya, ya. Nah, lalu akhirnya baca terus. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Terus? Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Selama Anda membaca Al-Quran, Anda tahu itu? Baru tahu malam ini? Enggak, saya sudah lama tahu tentang Jalut dan Talut ini. Tentang Nabi Daud ini. Iya. Di situ kalau di dalam Bible yang mengalahkan Goliat, yang berperang melawan Goliat itu Daud. Ya memang Nabi Daud yang ini yang mengalahkan. Itu bukan Daud tapi Tolut. Ini kan ada sambungannya, Bang. Nah, di sini kan di ayat 251, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Nah, di sini di ayat yang berikutnya, Bang. Terus ngapain itu Talut kalau begitu? Ya kan Jalut ini kan dia tidak hanya sendiri, Bang. Dia Tolut, kan banyak tentara. Tolut ngapain kalau begitu Tolut? Tolut kan membantu dengan Nabi Daud. Siapa Tolut itu? Tolut itu raja, Bang. Sejak kapan ada raja Israel bernama Tolut? Ya mungkin. Jadi makanya orang Yahudi itu nggak percaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak lebih daripada buku ya. Kalau Saul itu ada maknanya nggak, Bang? Kita bicara makna dulu, makna dari nama itu sendiri. Mungkin ada persamaan makna, mungkin Saul itu nama lumrah. Bahasa. Nama Saul itu nama lumrah orang-orang Yahudi. Ya kan pasti ada maknanya, Bang. Saul itu apa? Ya tinggal di Google saja artinya. Nah, mungkin dari secara makna mungkin sama dengan Talut ini, Bang. Nah, mungkin jangan mungkin. Namanya Talut. Nah. Ya, kalau cuma mungkin susah. Tapi intinya begini. Sebenarnya ini sebuah anakronisme di mana Al-Quran ingin coba-coba menceritakan sesuatu, tetapi dia salah kutip. Dia malah mengutip kisah Gideon yang menyaring prajuritnya di sebuah sungai. Tapi Al-Quran malah menjadikan itu kisah nggak jelas, kisah Talut bertemu Daud mengalahkan Jalut. Pusing, Bang. Begitu. Padahal Daud dengan Gideon itu nggak ketemu. Daud itu hidup di zaman raja-raja Israel, sedangkan Goliat itu hidup Gideon itu hidup di zaman hakim-hakim, jauh sebelum Daud lahir. Begitu, Bang. Jadi ya itulah, Bang, ya. Saya ajak Anda untuk berbicara yang akademis. Kalau berbicara iman ya
kita nggak nyambung bang. Kalau beriman itu ya Iya, susah. Kita nggak usah Enggak diskusi gini kalau Bang. iman. Kalau misalkan Al-Qur'an ini menyontek dengan apa itu Taurat, Injil, Zabur kan pasti kan di setiap tahun mungkin seperti Injil kan Al-Qur'an ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan Al-Qur'an ini mulai sejak dia dicetak sampai sekarang tidak ada perubahan, Bang. Itu dogma Konsisten juga dengan itu. apa Itu bohong juga itu. Bohong juga keadaannya itu. seperti itu. Sedangkan Jadi yang saya tahu kan sebentar. Sedangkan yang saya tahu kan Injil itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru dan apalah seperti itu kan yang biasanya dibilang orang-orang Kristen kan seperti itu. Berarti Injil itu kan ada perubahan-perubahan setiap ini ada perubahan, setiap berapa dekade ada perubahan kan seperti itu. Nah, udah pernah pegang kalau Injil menurut bang? saya Al-Qur'an ini belum pernah sih. Belum pernah. Dan Makanya dan saya ulama-ulama nggak Islam, sebentar bang. Ulama-ulama Islam sukses menyesatkan umat Islam dengan berkata ya kan bahwa kalau Injil misalkan dirubah. Sebentar bang, sebentar. Gini bang, ya. ulama-ulama Islam itu sukses menipu umat Islam dengan kata-kata Injil sudah dirubah-rubah, Taurat sudah dirubah-rubah. Bukan itu kan bukan asumsi, Sementara kenyataannya seperti itu, Bang. Sementara Anda tidak pernah menyentuh Taurat dan tidak pernah menyentuh Injil. Bagaimana Anda Sebenarnya pengen tapi menyimpulkan nggak sesuatu tetapi Anda sendiri tidak pernah memeriksanya? Makanya Anda ini korban daripada fitnah yang nyata. Gini loh. Begini sebentar. Gini, Ali Almanak. Al-Quran menyuruh beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, betul? Iya beriman tapi bukan mempercayai Bang karena sudah dipalsukan semua kan. Jadi Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang dipalsukan. Yang dulu kan itu Memang kan sudah yang berat terdahulu. logika orang Islam. Jadi bukan Bagaimana logika Allah menyuruh? bicara iman. Bagaimana Allah menyuruh mengimani kitab yang sudah dirubah-rubah? Ya karena di Al-Quran kan kita disuruh mengimani yang 4 itu kan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran Nggak seperti itu kan. nyambung Karena loh. semua itu Ali Almanak, coba simak perkataan saya ya. Bagaimana Allah menyuruh beriman kepada kitab yang sudah dirubah-rubah? ya kami itu mengimani saja Bang bahwa percaya Al-Quran semua kitab itu Allah yang Nggak menurunkan nyambung dia kepada dengan para pertanyaan saya. Gini aja dah. Pertanyaan saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? apa pertanyaannya kan saya Nah, nggak tahu kan mengimani pertanyaan saya. Oke lah. Selamat malam Bang Ali Almanak. Aduh, berat Terima kalau kayak kasih, begini Bang. kita diskusi ini. Bahkan dia suruh mengulangi pertanyaan saya saja, dia nggak sanggup. Pertanyaan saya adalah, apa tadi pertanyaan saya? Nggak tahu. Aduh, ya itu.